Halo teman-teman semua, bertemu lagi dalam materi kita Edukasi Ekspor dari ARD Institute. Materi kita kali ini adalah strategi mencari buyer, tentu saja buyer di luar negeri. Mungkin ini materi yang Bapak Ibu tunggu-tunggu karena juga sering menjadi permasalahan ya di komunitas-komunitas ekspor, sering menjadi kendala bagi banyak calon eksportir, mereka kesulitan mencari buyer. Nah, bersyukur Bapak Ibu, ARD Institute akan membagi tips and trick buat teman-teman semua untuk membantu mempercepat dan menemukan cara mudah menemukan calon buyer. Sebelum berbicara tentang mencari buyer Anda di luar negeri, jangan lupa untuk melihat potensi penjualan produk Anda di dalam negeri. Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan lebih dari 200 juta penduduk. Tentu ini potensi yang tidak bisa dilewatkan begitu saja bagi produk atau bisnis Anda. Mulailah dengan membuat toko online, manfaatkan marketplace yang ada, supaya produk Anda juga tersalur di dalam negeri, mulai dari daerah Anda, mungkin menjangkau ke kota-kota lain, pulau-pulau lain. Dengan demikian, selain Anda mendapatkan penghasilan, Anda juga berkesempatan untuk menganalisa kualitas produk Anda. Jika produk Anda baik, tentu mungkin saja produk Anda akan laris dalam negeri, kemudian Anda bisa memperluas ke luar negeri. Nah, sambil mengamati atau menganalisa produk Anda masih bisa melakukan perubahan-perubahan sampai Anda mendapatkan kualitas produk yang terbaik yang mungkin Anda lebih percaya diri untuk menawarkannya ke luar negeri. Ya, jadi jangan lupakan untuk melakukan penjualan atau mengedarkan produk Anda juga di dalam negeri. Kecuali kalau produk Anda memang tidak ada konsumennya dalam negeri. Contohnya briket arang ya, Bapak Ibu. Untuk briket arang boleh dikata saat ini produksinya 100% untuk ekspor karena di Indonesia pengguna briket arang boleh dikata hampir tidak ada. Tetapi kalau produk Anda adalah produk-produk umum yang bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia, manfaatkan pasar Indonesia yang sangat besar ini untuk berjualan produk Anda. Nah, berbicara tentang mencari buyer, Bapak Ibu, ini kurang lebih seperti mencari pasangan hidup ya. Anda mencari orang yang bisa Anda percaya. Orang yang Anda percaya akan membayar Anda, akan bersikap jujur kepada Anda dalam transaksi, dan demikian juga sebaliknya. Mereka di seberang sana, calon buyer di seberang sana, mencari orang yang mereka bisa percayai. Orang yang akan mereka bayar setelah orang tersebut mempersiapkan produk buat mereka. Jadi dalam hal ini unsur kepercayaan sangat-sangat penting. Dalam berkomunikasi dengan buyer, mereka akan bertanya banyak hal, mulai dari spesifikasi produk, kandungannya apa, perizinan yang mereka harapkan, kemudian cara pengirimannya bagaimana, cara pengepakannya bagaimana, kemudian term of pembayarannya nanti bagaimana, ada banyak sekali yang mereka akan tanyakan. Karena itu sebaiknya, jika Anda yang ingin melakukan ekspor langsung, Andalah yang harus memulai mencari dan berkomunikasi langsung dengan calon buyer Anda. Jangan pernah meminta orang lain untuk berkomunikasi dengan calon buyer Anda karena orang lain belum tentu bisa menjelaskan produk Anda, menjelaskan hal-hal detail tentang bisnis Anda kepada orang lain. Kecuali kalau Anda dalam posisi hanya mensuplai produk ekspor Anda kepada orang lain. Nah, dalam hal ini Anda bukanlah orang yang mencari buyer karena Anda hanya supplier ke eksportir lain. Tetapi kalau Anda ingin melakukan ekspor sendiri, maka Andalah yang harus memulai untuk mencari calon buyer dan berkomunikasi secara intensif dengan mereka. Ya. Nah, kemudian tentu saja mereka harus Anda dan calon buyer Anda harus cocok dalam komunikasi. Ya, ini sangat diperlukan supaya muncul kepercayaan tadi. Nah, dengan demikian tentu saja dari pencarian buyer ini kita mengharapkan ada hubungan bisnis jangka panjang. Ya, jadi teman-teman semua jangan ikut-ikutan ngomong, tolong dong carikan saya buyer. Ya, itu sama saja dengan tolong dong carikan saya istri atau carikan saya suami ya. Mungkin seperti itu. Tidak mungkin Anda memilih pasangan hidup yang tidak Anda kenal. Jadi paling tidak Anda kenal entah berapa persen, tapi pasti Anda harus memulai untuk mencari ya, mencari. Jadi jangan minta dicarikan. Tentu saja dalam proses pencarian buyer, kita bisa meminta bantuan orang. Meminta bantuan dalam arti misalnya mencarikan
informasi tentang kejelasan buyer A ini, saya dapat info nih buyer A, di mana ya saya bisa memastikan bahwa dia itu real misalnya gitu ya, dia itu bukan buyer yang penipu misalnya gitu. Nah, ini bisa minta bantuan orang lain, tapi langkah awal mencari buyer harus dimulai dari Anda ya. Jadi kita luruskan dulu ini, jangan sampai kami mendengar lagi nih mahasiswanya ARD Institute bertanya atau menyatakan, "Tolong dong carikan saya buyer." Ingat, mencari pasangan hidup atau mencari calon buyer harus dimulai dari Anda. Selanjutnya, Anda bisa minta bantuan untuk mengecek hal-hal yang lainnya. Dan kita akan pelajari nanti minta bantuannya ke siapa, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kabar baiknya mencari buyer itu bisa dilakukan dengan biaya yang sangat minimal, bahkan tanpa biaya ya. Dalam materi ini kita akan praktek nanti. Anda akan menemukan langsung calon-calon buyer Anda tanpa biaya saat ini juga ya. Nah, tetapi yang diperlukan dalam ini sebetulnya adalah kemauan dan ketekunan ya. Perlu energi yang besar Bapak Ibu, terutama jika misalnya kita sudah menghubungi buyer tapi nggak direspon-respon, atau bolak-balik di email tapi kok nggak closing-closing juga gitu ya. Diperlukan kemauan dan ketekunan dalam hal ini. Dan untuk itu Bapak Ibu, dalam aspek ekspor ini sebetulnya salah satu unsur terpenting adalah Anda harus menginvestasikan waktu untuk belajar. Dan saya yakin, kami yakin teman-teman yang ada di ARD Institute ini adalah orang yang sudah mau menginvestasikan waktu untuk belajar. Tetapi jangan sampai berhenti di kelas-kelas ARD Institute. Pelajaran sesungguhnya adalah pada saat Anda mulai mempraktekkan ilmu yang Anda peroleh di ARD Institute ini. Akan jauh lebih banyak ilmu yang Anda dapatkan nanti dalam perjalanan Anda sebagai eksportir. Dan semoga Anda juga bisa kembali mengajarkan sesuatu nanti kepada junior-junior Anda di ARD Institute ya. Jadi saran kami sebelum kita lanjut ya, pastikan bahwa Anda terus mau belajar dimanapun juga ya, bukan hanya di ARD Institute. Dan justru pengalaman Anda nantinya pada saat mulai mempraktikkan ini semua, justru itulah nanti yang menjadi pelajaran berharga untuk sukses Anda ke depannya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah memiliki mindset yang benar tentang mencari buyer. Bapak Ibu siap? Yuk, kita sama-sama belajar ya. Nah, mudah saja Bapak Ibu. Mencari buyer itu bisa lewat online sekarang ya. Sekarang bisa juga lewat offline. Kalau zaman dulu mungkin 20 tahun yang lalu ya, harus serba offline ya. Harus ke luar negeri sana, cari-cari di sana gitu ya. Sekarang sudah ada versi online atau sudah ada cara online yang murah meriah, yang gampang untuk mencari buyer. Yang mana yang bagus, cara online kah atau cara offline kah? Tergantung. Ada rekan kami eksportir yang sama sekali tidak punya website, tidak punya media sosial, tetapi dia closing partai-partai besar, berkirim berkontainer-kontainer. Dia murni offline, Bapak Ibu, ya, bahkan mengaku gaptek. Link videonya kami share di penjelasan video ini atau penjelasan materi ini, silakan diakses di itu. Itu Ibu Ani boleh dikata sebagai eksportir gaptek, tidak punya website, tidak punya media sosial. Mungkin sekarang sudah punya, tetapi itu baru-baru aja. Nah, dia mendapatkan closingan ekspor itu murni offline. Dari pertemanan, dari menghadiri expo, atau dari ikut pameran. Dan dia closing pertamanya itu justru dari teman, ya, murni offline. Nah, jadi apakah offline baik? Oh, tentu saja baik. Apakah online buruk? Belum tentu. Begitu banyak orang memanfaatkan dunia online saat ini untuk menjangkau keluar, ya. Jadi, yang mana kekuatannya Bapak Ibu dimaksimalkan sambil memperkuat sisi yang lainnya, ya. Kalau Anda kuat di online, dimaksimalkan sambil membangun juga kemampuan offline Anda. Nah, di penjelasan kita kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas semuanya ya, campuran online atau offline, yang mana duluan bukan berarti ini step-step nanti ke depannya. Bukan berarti tahapan penjelasan kami ini adalah 1, 2, 3, tetapi yang mana yang paling mudah, paling cepat, paling dapat Anda terapkan secepatnya, silakan langsung dipraktekkan ya. Karena kebanyakan dari informasi yang kami sajikan hari ini, sebetulnya bisa langsung Anda praktekkan saat ini juga. Oke?
Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau kita berbicara online ya Bapak Ibu, ini sangat penting banget ya. Paling tidak teman-teman yang hadir di sini pasti punya media sosial. Karena Anda pun mendapatkan informasi ini kemungkinan besar dari media sosial Anda dapat informasi tentang pelatihan ekspor di ARD Institute. Ya kan? Berarti Anda bisa membuat akun medsos. Nah, daripada bikin akun medsos untuk gosip, lebih baik Anda buat ya sekarang akun media sosial untuk bisnis Anda. Wajib banget Anda buat karena gratis ya dan sudah terbukti powerful media sosial itu digunakan untuk bisnis ya. Jadi kalau misalnya Anda punya teman di luar, bro, nih aku punya bisnis, aku sedia rempah-rempah banyak nih di kampung saya mau ekspor gitu ya. Lihat aja nih di Instagram saya, di Instagram bisnis saya. Nah, itu kan keren di situ Bapak Ibu ya. Begitu mudah di-share, gratis pula gitu ya. Kemudian mungkin Anda mendaftar ke Google Business juga ya. Ini mudah saja teman-teman langsung ketik di Google nanti ya, Google Business. Nah, Anda tinggal masuk dengan email Anda atau email perusahaan Anda, nanti daftarkan di situ alamat bisnis Anda itu di mana gitu ya. Ketika orang mencari-cari bisnis di internet, kemungkinan mereka menemukan alamat Anda juga. Nah, dan ini gratis Bapak Ibu ya. IG, Google Business gratis ya. Bisa langsung dipraktekkan setelah menonton materi ini. Kemudian yang tidak kalah penting ya, website. Tetapi ini tentu mempertimbangkan beban keuangannya teman-teman semua. Kalau belum mampu, namanya kita UKM, ya udah nggak usah dulu dibuat. Tapi kalau sudah serius ingin berbisnis, sebaiknya punya website. Nah, ini gunanya antara lain untuk meningkatkan kepercayaan Bapak Ibu ya. Karena kalau kita hanya punya media sosial, uh, dibandingkan dengan punya website, orang tuh melihat website itu rasa percayanya lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar suatu nama perusahaan PT Raja Maju Mundur, otomatis orang akan langsung mencari di Google PT Raja Maju Mundur. Dan kalau tidak ada websitenya, satu itu kepercayaan kurang. Tapi kalau ada websitenya, itu kepercayaan lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak ada websitenya. Padahal mungkin yang perusahaan yang tidak ada websitenya itu sudah berjalan mungkin lebih lebih kredibel misalnya gitu ya. Tapi yang satu ini punya website, itu rasa percayanya orang lebih tinggi kepada yang punya website. Ini psikologi di dunia media sosial. Jadi sekali lagi kalau mau bikin website, Bapak Ibu pertimbangkan keuangan Anda. Ini unsur yang penting, tetapi balik lagi apakah Anda sudah bisa membuatnya, sudah bisa mengalokasikan keuangan untuk itu. Walaupun tidak mahal-mahal juga ya, Bapak Ibu. Kemudian company profile ya. Nah, company profile ini mudah, gratis pula ya. Bapak Ibu hanya perlu meluangkan waktu mengetik di komputer Anda yang menjelaskan perusahaan Anda. Jadi company profile itu menjelaskan bisnis nama perusahaan Anda apa, kemudian bisnisnya apa, produk-produknya apa, alamat, mungkin kalau perlu menampilkan misalnya kalau produk Anda kimia misalnya perlu menampilkan komposisinya atau bisa juga menampilkan sertifikat-sertifikat yang sudah Anda punya, misalnya kami sudah punya sertifikat halal atau kami sudah punya ISO sekian misalnya gitu ya. Itu ditampilkan di company profile. Intinya company profile itu adalah wajah dari perusahaan Anda di dalam beberapa lembar kertas file yang Anda sudah siapkan. Dan company profile ini kemudian Anda simpan di komputer Anda dalam bentuk PDF. Bisa juga Anda print supaya Anda serahkan ke orang yang Anda temui. Tapi kebanyakan company profile ini dikirim dalam bentuk email Bapak Ibu ke calon-calon buyer Anda nantinya. Ya, jadi disiapkan saja. Kalau Anda bingung company profile buatnya seperti apa, silakan Anda Google juga ya, bisa Anda Google. Di situ banyak contoh-contoh company profile yang bisa Anda ikutin. Berbicara tentang ekspor, sebaiknya Anda juga bergabung ke platform-platform ya yang memang mendukung ekspor. Contohnya Smesco. Smesco ini di bawah Kementerian Koperasi UKM, daftarkan perusahaan Bapak Ibu di sana gitu ya supaya Anda terdata oleh Kementerian Koperasi. Mudah-mudahan dilirik nanti untuk disupport ya. Supportnya Kementerian Koperasi itu banyak Bapak Ibu. Mulai dari diajak pameran atau expo, bisa juga mendapatkan sumber pendanaan non-bank yang biasanya lebih murah bunganya ya. Jadi paling tidak daftarkan di sana. Kemudian daftarkan ke Kementerian Perdagangan, Bapak Ibu, melalui inaexport.id.
pastikan bisnis Anda ada di situ, jelas-jelas namanya INA Ekspor, pasti mendukung Anda untuk menjadi eksportir ya. Kesulitan-kesulitan Anda bisa dikomunikasikan dan sebagai bagian dari INA Ekspor, Anda bisa juga mengakses update-update kegiatan di situ ya. Misalnya Kementerian Perdagangan mau mengadakan Expo, ya Anda bisa mendaftar untuk ikut ya. Nanti Kementerian Perdagangan akan memilih apakah Anda layak untuk ikut atau tidak. Kemudian daftarkan juga bisnis Anda di BNI Ekspora ya, karena BNI ini salah satu BUMN yang didorong pemerintah untuk mendukung ekspor. Nah, mereka membuat platform namanya Ekspora. Ini memang sistem digital yang nanti di situ akan membuat Anda bisa bertemu dengan supplier-supplier lain dan kemungkinan bertemu dengan calon-calon buyer, bahkan difasilitasi oleh BNI untuk melakukan yang namanya business matching ya. Kemudian nah, yang khusus yang keempat ini tidak terlalu terkait langsung dengan ekspor, malah mungkin lebih terkait dengan penjualan domestik Anda ya. Jadi kalau Anda mendaftarkan di padiumkm.id, otomatis produk Anda itu kemungkinan dibeli oleh BUMN. Nah, itu bagaimanapun itu juga termasuk duit, itu termasuk penghasilan juga ya Bapak Ibu. Jadi kami tambahkan di sini supaya paling tidak ada peluang-peluang lain juga Anda sukses dalam negeri sambil mempersiapkan jalan ekspor Anda. Kemudian jangan lupa gabung ke komunitas ekspor ya Bapak Ibu, karena dengan bergabung kita bisa sharing informasi bersama. Misalnya ke grup-grupnya ARD Institute atau grup-grup online, grup Facebook lainnya Anda gabung di sana supaya Anda dapat pengalaman, Anda dapat sharing informasi juga. Ya, atau mungkin komunitas ekspor ada di daerah Anda, silakan join di sana, lakukan pertemuan-pertemuan atau hadiri pertemuannya. Ini yang salah satu yang terpenting Bapak Ibu ya, Bapak Ibu manfaatkan pemerintah ya. Salah satunya dengan memanfaatkan ITPC, Indonesia Trade Promotion Center atau atase perdagangan kita yang di luar negeri. Jadi pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah menaruh tenaga-tenaga marketingnya di luar negeri nih berupa ITPC atau atase perdagangan. Tinggal Bapak Ibu manfaatkan mereka ya. Hubungi mereka Bapak Ibu supaya mereka bisa memberikan daftar calon buyer atau supaya mereka bisa mempromosikan bisnis Anda kepada relasi mereka di luar negeri sana. Nah, caranya untuk menghubungi mereka, Bapak Ibu coba cek di website ini kemendak.go.id/id/itpc. Di situ ada daftarnya di puluhan negara di mana Indonesia menempatkan perwakilan-perwakilan dagangnya di sana. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Anda masuk ke halaman websitenya Kemendak, seperti link yang sudah kita share tadi. Kemudian Anda langsung ke kota manapun yang Anda inginkan. Di sini dalam bentuk peta digambarkan ya teman-teman. Misalnya nih Anda tentu tahu bahwa ini di sini Amerika, gitu ya. Di sini wilayah Eropa, ini Afrika, dan di sini sekitar Asia. Nah, kira-kira misalnya Anda mencari mungkin di Amerika ya, di sini ada 3 nih. Yang warna hijau ini adalah ITPC, Bapak Ibu. Kemudian yang warna merah adalah atase perdagangan. Nah, oke, kalau di Timur Tengah nih, sekitar Arab Saudi, kita lihat ya, kurang lebih ada 3 titik di sana. Ini ada 2 ITPC dan 1 atase perdagangan. Nah, coba kita klik di sini. Ini adalah ITPC Jeddah. Ini adalah saat ini ya, saat video ini dibuat, Pak Muhammad Rifai Abbas. Ya, ada emailnya, ada teleponnya. Silakan Bapak Ibu ya. Coba kita ke kota lain ya. Misalnya kita ke Eropa, di sana ada 9 titik Bapak Ibu. Oke, ya, tentu semoga Anda bisa mengenali ini daerah-daerah mana saja. Toh jelas kalau diklik ya, ini jelas ini Inggris. Ada 1 atase perdagangan di sana. Saat ini Pak Muhammad Risalu Akbar, ya, ada emailnya, ada nomor teleponnya. Oke, begitu cara menghubungi mereka, cara mengetahui data ITPC kita. Dan coba kita lihat ke yang dekat-dekat Indonesia. Ini ada sekitar 4 titik di sini. Ada di Malaysia tentunya ya, pasti di Malaysia ada. Kemudian di Filipina ada. Oke, coba kita lihat yang sekitar Malaysia ini ada 2 titik. Oh, Singapura 1 dengan Kuala Lumpur. Oke, kita cek di Singapura ini atase perdagangan ya.
atas perdagangan kita di Singapura saat ini Pak Rumaksono, kemudian ada emailnya, ada nomor teleponnya. Begitu cara mengecek Bapak Ibu, salah satu cara mengecek dan kita mendapatkan data ITPC kita beserta lokasinya di mana. Silakan Anda coba yang tadi melalui website dan sekarang kita memperlihatkan cara mencari ITPC atau atas perdagangan di Instagram ya. Teman-teman jangan lupa follow ARD Institute ya. Follower kita saat ini baru 355. Di ARD Institute banyak sekali informasi-informasi yang mungkin Anda perlukan. Pasti Anda perlukan untuk wirausaha ataupun ekspor Anda ya. Silakan di-follow teman-teman. Nah, sekarang kita melihat bagaimana cara mencari ITPC atau menghubungi ITPC di Instagram. Langsung aja di handphone Bapak Ibu ya, diketik di kolom pencarian ITPC. Nah, langsung munculkan Bapak Ibu ITPC Jeddah, ITPC Sydney, Osaka di Jepang, Vancouver Kanada, Chennai di India, Los Angeles, muncul semua Bapak Ibu ya. Tinggal Anda mau hubungi siapa, ada Shanghai, ada Dubai, Sao Paulo, Brasil, ya, semuanya muncul Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya kita mau kontak ITPC Jeddah misalnya ya. Klik aja di handphonenya Bapak Ibu, akan muncul seperti ini ya. Kegiatan-kegiatan mereka apa, biasanya juga ada info-info apa yang dicari atau lagi mencari apa supplier misalnya, kadang-kadang ada info seperti itu di ITPC. Dan kemudian jangan lupa bahwa Anda bisa menghubungi mereka. Mungkin di tampilan komputer tidak kelihatan, tetapi biasanya di tampilan handphone di Instagram itu ada tombol untuk menghubungi ya. Di situ juga ada handphone atau email yang bisa dihubungi. Nah, setelah Anda mendapatkan kontaknya, ada nomor teleponnya di situ, ada emailnya, Bapak Ibu silakan hubungi mereka. Dan biasanya mereka akan bilang, kirimkan company profile. Nah, makanya penting banget punya Bapak Ibu ya. Siapapun yang minta, Anda sudah ready karena sudah disiapkan dari awal. Nah, kirimkan company profile. Nah, company profile itu akan disebarkan lagi oleh ITPC, oleh atas perdagangan kita di luar negeri kepada relasi mereka, calon-calon buyer yang mereka sudah punya di sana, sesuai dengan bisnis atau produk Anda. Ya, jadi penting banget. Selain untuk membantu menghubungkan dengan calon buyer, keberadaan ITPC maupun atas perdagangan kita di luar negeri juga akan membantu kita jika kita misalnya mendapatkan calon buyer lewat kontak kita sendiri. Tetapi kita tidak yakin apakah calon buyer tersebut bisa dipercaya atau tidak. Nah, kita bisa meminta bantuan kepada ITPC kita atau atas perdagangan kita untuk mengecek di luar negeri. Saya mendapatkan calon buyer ABC misalnya, tolong Bapak Ibu cek di sana apakah mereka ini adalah orang yang bisa dipercaya sebelum kami bertransaksi. Jadi manfaatkan betul Bapak Ibu supaya bisa Anda mendapatkan buyer yang terpercaya dan bisa untuk Anda ajak kerjasama transaksi dalam jangka panjang. Nah, ini salah satu yang tidak kalah penting. Jalin selalu silaturahmi ya, pertemanan diperluas gitu ya, terutama teman-teman kita diaspora, rekan-rekan kita yang ada di luar negeri ya. Kontak mungkin sudah lama nggak dikontak, mungkin ada yang bekerja di luar negeri atau belajar di luar negeri, hubungi lagi mereka. Tentu saja mereka bukan buyer Anda, tetapi mereka mungkin bisa menghubungkan Anda dengan calon buyer Anda di luar negeri. Nah, kami banyak contoh ini, rekan-rekan kami eksportir, yang justru mendapatkan buyer mereka itu dari pertemanan. Ya, seperti Ibu Ani yang di videonya ada di bawah ini. Kemudian kami juga ada kenalan ya, yang punya teman di Hong Kong, dia punya teman kampung ada di Hong Kong. Nah, di Hong Kong itu ada toko Indonesia, Bapak Ibu, yang sangat ramai dikunjungi oleh warga Indonesia yang ada di sana. Nah, warga Indonesia tentu saja mencari barang-barang atau makanan atau rempah-rempah yang dari Indonesia. Nah, si teman kita ini mendapat order untuk mengisi toko tersebut. Dia mengirim pala, ngirim cengkeh, ngirim kecap, ngirim bimoli, ngirim macam-macam Indonesia ke sana. Nah, ini kan peluang bisnis dari pertemanan. Dan setahu kami, si teman kami ini tadinya itu tidak punya website. Sampai sekarang belum punya website usahanya.
media sosialnya pun baru-baru aja dibangun, itu pun masih campur dengan media sosial pribadinya, ya. Jadi sekali lagi, offline atau online, perkuat yang mana yang Anda bisa sambil mempelajari hal-hal lainnya, ya. Pertemanan bisa menjadi sumber rezeki bagi ekspor Anda juga.